Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran modul 8. Stop, kami tak mau dijajah lagi. Unit 1 tentang saudara tua yang tergoda Kemilau Indonesia. Saudara tua yang tergoda Kemilau Indonesia. Siapa yang tidak pernah mendengar kata anime atau manga? Dari negara manakah kedua istilah tersebut berasal? Jika kalian perhatikan, merek-merek kendaraan di Indonesia didominasi dari negara mana? Tepat sekali, negara Jepang, atau yang juga dikenal dengan julukan Negeri Sakura. Kalian pasti tahu bahwa Jepang pernah menjajakan kaki di Indonesia untuk menancapkan kekuasaannya. Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang picunya dimulai dengan penyerangan mendadaknya atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941. Pasca pengeboman di Pearl Harbor yang menandai kemenangan Jepang di Perang Dunia II sekaligus adanya filsafat Hakkaichiyo, yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia, menjadi dorongan sekaligus legitimasi bagi Jepang untuk melakukan ekspansi imperialismenya ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Indonesia menjadi salah satu incaran negara Jepang karena hasil bumi yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan logistik penduduk Jepang yang semakin padat pertumbuhannya. Kedatangan Jepang pada awalnya memberi harapan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan negara Belanda. Semboyan gerakan 3A dan pengakuan sebagai saudara tua yang disampaikan Jepang menjadi amunisi untuk menarik simpati rakyat Indonesia, sekaligus didukung keyakinan ramalan Jayabaya, rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang.
Kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara penjajah lainnya. Jepang sebagai negara imperialis baru membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya, juga pangsa pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh karena itu, daerah jajahan menjadi sangat penting artinya bagi kemajuan industri Jepang. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan KNIL atau Koninklijke Nederlandse Indisch Leger dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942, menyusul serangan ke Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak, dan bersamaan dengan itu Jepang menaklukkan Pulau Jawa di Februari tahun 1942. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, tentara dan pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, berakhir pula lah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan kemaharajaan Jepang di Indonesia. Sejak 9 Maret 1942, Jepang menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Rakyat Indonesia yang sudah jemu terhadap perang dan penjajahan menyambut kedatangan Jepang itu dengan harapan Jepang akan memberikan kedamaian dan kemakmuran. Jepang datang dianggapnya sebagai pembebas penderitaan bangsa Indonesia. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Jepang dengan sebaik-baiknya. Beralih dari penjajahan Belanda selama 3,5 abad ke penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, rakyat Indonesia justru lebih menderita karena penjajah Jepang ternyata lebih kejam. Sumber ekonomi Indonesia dikuasai dan dikontrol ketat untuk kepentingan Jepang guna mementingkan peperangan dengan negara lain serta menopang industri. Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas. Pertama, menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan kedua, memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Tidak hanya secara fisik, tekanan kepada rakyat Indonesia juga menyasar pada perusakan nilai budaya dan sosial masyarakat, diantaranya dengan menjual banyak gadis sebagai penghibur. Penguasaan ekonomi oleh Jepang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang diambil dari para pemuda dan petani untuk bekerja paksa pada proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah pendudukan Jepang. Banyak rakyat kita yang meninggal ketika menjalankan romusa, karena umumnya mereka menderita kelaparan dan berbagai penyakit. 2. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintahan Jepang. 3. Hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang.
Setelah menduduki Indonesia, Jepang mengambil kebijakan meliputi berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi. 1. Perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meski demikian, produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. 2. Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa yang tentu saja sangat merugikan rakyat. Pemerintah Jepang memiliki badan khusus yang disebut Kempeitai atau Korps Polisi Militer untuk menindak petani yang melanggar dengan hukuman berat. Jepang juga hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina, karena berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya, padahal merupakan komoditi yang sangat laku di pasaran dunia, sehingga sangat merugikan rakyat Indonesia. Untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang juga membentuk Jawa Hokokai, Kebaktian Rakyat Jawa, dan Nokyo Kumiai atau Koperasi Petanian. Bidang pemerintahan. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta atau dulu yang disebut dengan Batavia. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di Makassar. Pemerintah Angkatan Darat disebut Gunseibu dan Pemerintah Angkatan Laut disebut Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 2 daerah istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 karesidenan Shu yang diperintah oleh seorang residen atau Shu Chokan. Karesidenan terdiri dari kota Praja, Shi, kabupaten, Ken, kewedenan atau distrik, Gun, kecamatan, Son, dan desa, Ku. Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberapa sub karesidenan, Bunshu, distrik, dan kecamatan. Sedangkan daerah Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram, Maluku, dan Papua. Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, subkabupaten, bunken, distrik, dan kecamatan.
Bagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah tentara Jepang. Namun untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personel atau pegawai yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang menempuh beberapa pilihan, di antaranya yang pertama, memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Pilihan ini sangat tidak mungkin karena Jepang sedang menanamkan sikap anti Belanda di kalangan penduduk Indonesia. 2. Menggunakan tenaga timur asing atau Cina. Pilihan ini juga sangat berat karena Cina dianggap sebagai lawan politik Jepang yang paling berbahaya untuk mewujudkan cita-cita Jepang, yaitu membangun Asia Timur Raya. 3. Memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik karena sesuai dengan semboyan Jepang sebagai saudara tua yang ingin membebaskan saudara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Di samping itu, pemakaian bangsa Indonesia sebagai dalih agar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu untuk memenangkan perang yang sedang dilakukan Jepang. Meski dirasa pilihan-pilihan tersebut bukan yang paling tepat, namun pemerintah Jepang harus melakukannya. Bahkan kesempatan untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Pusat atau Chousangin, semacam Volksraad pada zaman Belanda, semakin terbuka. Kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan roda pemerintahan merupakan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama setelah Indonesia merdeka, sebagai modal untuk mengelola organisasi besar seperti negara. Bidang militer. Sejak awal pendudukannya, Jepang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi-militer. Beberapa organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang antara lain: yang pertama ada Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang, adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang yang anggotanya mendapatkan latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang saat perperangan. Para anggota Heiho juga mendapat pelatihan untuk menggunakan senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya. Namun, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya diperuntukkan bagi orang-orang Jepang. 2. Pembela tanah air atau PETA. Dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Menjelang berakhirnya latihan kemiliteran angkatan kedua, keluarlah surat perintah untuk membentuk PETA. Namun, Legend Kamakichi Harada memutuskan agar pembentukan PETA bukan inisiatif pemerintah Jepang, melainkan seolah inisiatif bangsa Indonesia. Pemerintah tentara Jepang meminta Gatot Mangunpraja, seorang nasionalis yang bersimpati terhadap Jepang,
untuk menulis permohonan pembentukan tentara peta. Surat permohonan dikirim pada tanggal 7 September 1943 dan itu dikabulkan tanggal 3 Oktober 1943 dengan dikeluarkan peraturan yang disebut Osamu Serei nomor 44. Pembentukan peta ternyata menarik minat para pemuda Indonesia, terutama yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota Seinendan. Hal ini salah satunya karena peta diinisiasi oleh para tokoh pemimpin di Indonesia, salah satunya yaitu Insinyur Soekarno. Keanggotaan peta dibedakan dalam beberapa pangkat yang berbeda, yaitu yang pertama Daidanko atau Komandan Batalion, 2 Chudancho atau Komandan Kompi, 3 Sudancho atau Komandan Peleton, 4 Budancho Komandan Regu, dan Giyuhei yang terakhir prajurit sukarela. Para anggota peta mendapat pendidikan militer di Bogor, tepatnya Lembaga Jawa Boy Giyugun Kenbu Renseitai atau Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa, yang kemudian berubah menjadi Jawa Boy Giyugun Kanbu Kyoikutai atau Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Setelah mendapat pendidikan, mereka ditempatkan pada daidan-daidan yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Dalam perkembangannya, beberapa anggota peta mulai kecewa terhadap pemerintah tentara Jepang dan berujung pada meletusnya pemberontakan yang dipicu kekejaman Jepang dalam memperlakukan para pemuda untuk dijadikan tenaga romusa. Pemberontakan peta terbesar terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Organisasi semi militer yang dibentuk Jepang antara lain, yang pertama Gerakan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia.
merupakan organisasi sosial yang bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah untuk mengaturnya, terutama untuk mencapai tujuan Jepang. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin bertujuan untuk 1. Menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. 2. Mempropagandakan kemenangan Jepang. 3. Menanamkan anti barat terutama Belanda, Inggris, dan USA. 2. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. PUTERA dibentuk untuk menggantikan Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia membantu pemerintah Jepang berperang melawan sekutu. PUTERA didirikan tanggal 1 Maret 1943, dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Namun, para tokoh pergerakan nasional ini ingin menggunakan PUTERA sebagai alat perjuangan dan diketahui oleh Jepang sehingga organisasi itu dibubarkan pada tahun 1944. 3. Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Organisasi ini dibentuk tahun 1944 setelah kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak, yang bertujuan untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda benar-benar berbakti, rakyat Indonesia harus menyerahkan emas, intan, dan segala harta benda, terutama beras, bahkan jiwa raga, untuk kepentingan perang. Kemiskinan merajalela, rakyat hanya berpakaian karung goni, dan banyak yang mati kelaparan. Rakyat dilatih kemiliteran untuk memperkuat pertahanan Indonesia bila diserang tentara sekutu, serta dituntut untuk melakukan kerja paksa atau romusa untuk membangun barak-barak militer. Selanjutnya bidang sosial. Di era penjajahan Jepang, masyarakat hanya dibedakan menjadi saudara tua Jepang dan saudara muda Indonesia. Hal ini sesuai dengan propaganda Jepang bahwa Asia untuk bangsa Asia. Namun dalam kenyataannya, Indonesia bukan untuk bangsa Asia, melainkan untuk bangsa Jepang. Untuk mencapai tujuannya, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang sosial antara lain. Yang pertama, pembentukan Tanarigumi atau rukun tetangga. Pada masa itu, Jepang membutuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa dengan adanya kinrohoishi atau kerja bakti yang menyerupai kerja paksa. Pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi atau RT guna mempermudah pengawasan dan pengarahan penduduk. Dan hingga saat ini, rukun tetangga menjadi salah satu kepengurusan yang masih ada di masyarakat. 2. Romusa adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Jepang. Pada awalnya, Romusa dilaksanakan dengan sukarela, tetapi lama-kelamaan dilaksanakan secara paksa. Bahkan setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu, karena daerah peperangan Jepang semakin luas.
pendidikan. Pada zaman Jepang, sekolah dasar atau Gokumin Gakkou diperuntukkan bagi semua masyarakat tanpa membedakan status sosialnya dan ditempuh selama 6 tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu Soto Chugakkou SMP dan Chugakkou SMA. Selain itu, Jepang juga mendirikan sekolah pertukangan Kogyo Gakkou, sekolah teknik menengah Kogyo Sermon Gakkou, juga sekolah guru yang dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu sekolah guru 2 tahun Shioto Shihan Gakkou, sekolah guru 4 tahun Guto Shihan Gakkou, dan sekolah guru 2 tahun Koto Shihan Gakkou. Di era tersebut diselenggarakan Sekolah Tinggi Kedokteran Ika Dai Gakkou di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik Kagyo Dai Gakkou di Bandung, yang merupakan kelanjutan dari zaman Belanda. Pemerintah penduduk Jepang juga menyelenggarakan Sekolah Tinggi Pamong Praja Kenkoku Gakuin di Jakarta guna menyiapkan kader Pamong Praja. Penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan, diganti tulisan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa resmi instansi pemerintah dan lembaga pendidikan, tidak hanya sekedar bahasa pergaulan. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa resmi, bahasa penulisan, dan sebagainya, sehingga berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.